Di pegunungan bersalju, sesuatu yang aneh terjadi. Kayu bakar basah yang tidak bisa dinyalakan oleh orang lain selalu mudah dinyalakan oleh kepala tim masak. Ketika para tentara bertanya kepadanya bagaimana dia melakukannya, dia tidak pernah memberikan jawaban. Semua orang menganggapnya egois. Tetapi sebenarnya, bahan bakar yang digunakannya adalah kapas dari pakainya sendiri. Makanan juga menjadi masalah. Kepala koki harus mengumpulkan sisa tepung dari penggilingan batu. Setiap kali dia membuat sup, dia mengkikis dasar panci berulang kali. Tetapi penembak mesin masih lapar. Pejabat politik melihat hal ini dan mencoba memberikan sup miliknya, tetapi penembak mesin segera menolaknya. Melihat ini, prajurit termuda di tim masak menuangkan supnya ke dalam mangkuk penembak mesin. Lalu dia memakan permen di depan semua orang dan bahkan mengguncang kaleng permen itu. Melihat ini, pejabat dan penembak mesin tidak mengatakan apapun lagi. Pasukan terus bergerak maju. Mereka harus menyeberangi pegunungan bersalju secepat mungkin. Penembak mesin bertanya kepada anak itu, apakah permen itu manis? Prajurit muda itu mengerti apa maksudnya, tetapi dia sengaja mengalihkan pembicaraan. Penembak mesin berjalan pergi dalam keheningan. Anak itu diam-diam membawa pot besar dan berlari untuk mengejar kepala koki. Saat berjalan, pandangannya perlahan memudar. Seorang rekan melihat ke belakang dan melihat anak itu duduk di salju. Dia mencoba menariknya untuk terus bergerak, tetapi anak itu sudah meninggal, masih memegang sepotong permen yang belum dimakannya. Pejabat itu ingin membantunya makan satu suap terakhir, tetapi ketika dia membawa ke mulutnya, dia menyadari itu hanya batu kecil. Semua orang terdiam. Pejabat itu membuka kaleng permen. Di dalamnya hanya ada batu-batu dingin. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti. Dia memberikan supnya kepada orang lain meskipun dia kelaparan. Tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan gunung itu. Untuk menghindari perlambatan pergerakan, para tentara menahan kesedihan mereka dan terus berjalan. Sementara itu, kepala koki sudah membuat sup panas dan menunggu tim. Tetapi ketika dia melihat kaleng permen yang tergantung di ikat pinggang pejabat, wajahnya berubah. Dia melihat sekeliling mencari prajurit muda itu. Tetapi anginlah yang menjadi jawabannya. Pasukan terus berjalan, tim masak tetap memimpin jalan, membuat api dan menyiapkan makanan. Tetapi ketika saatnya menyalakan api, kepala koki tidak memiliki kapas di lengannya. Jadi dia menggunakan sedikit kapas terakhir dari dadanya sebagai bahan bakar. Api kecil yang dia nyalakan membawa harapan untuk bertahan hidup bagi tentara yang membeku. Kepala koki menutup matanya untuk beristirahat. Pejabat itu membawakan air hangat untuknya, tetapi koki itu sudah menutup matanya selamanya. Ketika mereka melihat pakaiannya yang tidak lagi memiliki kapas, mereka akhirnya mengerti rahasianya. Dia telah menyalakan jalan mereka dengan hidupnya sendiri. Ini adalah kisah nyata. Dalam perjalanan itu, tidak ada seorang pun tentara yang membeku atau mati kelaparan. Hanya 9 koki yang menutup mata mereka selamanya di pegunungan bersalju. Kisah yang sangat mengharukan.